Sangat down pasti. Maksudnya nggak usah orang 19 tahun, bahkan mungkin 50 tahun, 60 tahun atau berapapun umurnya, ditaruh di posisi kayak aku seperti itu, pasti downnya setengah mati deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa Genpi.co di ruang cerita, ruang milik kita semua, ruang untuk siapapun yang ingin membagi cerita dan kisah mereka. Hari ini saya kedatangan narasumber yang sangat istimewa, yang sejujurnya saya udah tunggu kehadirannya beberapa minggu belakangan. Alhamdulillah hari ini beliau bersedia hadir hari ini dan berbagi kisah yang dia alami untuk kita bagi bersama. Tahun 2006, saya flashback sedikit, tahun 2006 lalu menjadi tahun yang cukup mengagetkan publik karena pada tahun tersebut ada seorang artis yang saat itu sedang banyak digemari, selalu muncul di sinetron-sinetron dengan rating yang cukup tinggi gitu ya. Namun sayangnya dia harus terlibat sebuah kasus yang pada akhirnya menghancurkan karirnya pada saat itu. Bukan ingin membangkitkan luka lama narasumber saya hari ini, namun kita justru ingin tahu bagaimana seorang Lydia Pratiwi yang saat ini sudah berganti nama menjadi Maria Eleanor, bagaimana seorang Maria Eleanor sekarang mampu bangkit dan reborn menjadi jati dirinya saat ini. Selamat datang Mbak Maria. Halo, selamat datang. Terima kasih ya, setelah beberapa minggu kita kontak-kontakan, akhirnya hari ini bersedia hadir di ruang cerita. Sama-sama. Tadi saya udah sedikit kasih gambaran ke penonton mungkin ya, yang sekarang usianya masih remaja, masih muda-muda, mungkin nggak tahu kisahnya pada saat itu. Tapi kebetulan karena saya waktu itu 2006 masih kuliah, semester akhir, jadi aku tuh ngikutin banget. Dan sekarang bisa ketemu langsung dengan seorang Maria Eleanor gitu, sebuah kesempatan yang luar biasa. Gimana sekarang kabarnya? Baik ya. Nah, mungkin aku langsung aja pengen tanya, bagaimana seorang Lydia Pratiwi kemudian reborn? Bisa dikatakan reborn nggak sih? Memutuskan Bisa juga. Memutuskan untuk terakhir kembali dengan nama Maria Eleanor. Mungkin bisa diceritain nggak? Jadi gini, banyak hal dengan berjalannya waktu. Aku juga sendiri memang merasa, kenapa ya dengan nama Lydia Pratiwi itu kok kehidupan aku menjadi berat ya kan. Kayak aku udah ungkapin selama ini ya, karena aku merasa banyak beban yang aku pikul yang seharusnya nggak jadi beban aku gitu loh. Nah, dengan harapannya aku ganti nama, ya udah aku mau membuang, ya kalau dibilang orang buang sial atau buang apa, buang segala sesuatu yang nggak baik, nggak nyaman, ya udah oke. Dan aku memutuskan untuk ganti nama. Dengan nama baru aku punya kesadaran lebih tinggi untuk bisa bilang tidak terhadap apapun yang kurang baik, terhadap orang-orang pun aku juga jadi jauh lebih berhati-hati. Ya kayak aku bilang selama ini, kita kan selalu berpatokan jadi orang tuh harus positive thinking, ya nggak sih? Semua media, psikolog, psikiater, seminar apapun pasti bilang gitu. Kita jadi orang harus optimis, positive thinking dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya nggak gitu. Kita harus ada porsinya tuh untuk jadi negative thinking. Itu yang bakal menyelamatkan kita sebenarnya. Jadi nggak selamanya negative thinking itu jelek gitu. Jadi saat itu kamu merasa bahwa kamu punya ada negative thinking sama nama sebelumnya atau bukan? Jadi pada saat dulu ya semua aku anggap kan positif aja ya dong, oke kan, sampai akhirnya menjadi sesuatu, aku mendapatkan sesuatu hal yang negatif akhirnya kan. Nah sekarang akhirnya aku merubah mindset aku bahwa nggak selamanya kita tuh harus positive thinking. Ternyata negative thinking itu sangat diperlukan dan itu bisa menyelamatkan kita. Negatif gitu. Atau kalau kami sih sebutnya biasa di psikologi itu critical thinking. Jadi ada titik di mana nggak selamanya gitu sesuatu itu ya putih, tapi memang pasti ada abu-abu atau hitam atau yang patut kita kritisi gitu kali ya. Oke, Mbak Maria, waktu 2006 usianya kan saat itu 19 tahun. Di usia yang masih sangat muda. Aku pengen tahu gimana mentally kamu menghadapi itu semua. Sangat down pasti. Maksudnya
nggak usah orang 19 tahun, bahkan mungkin 50 tahun, 60 tahun atau berapapun umurnya, ditaruh di posisi kayak aku seperti itu, pasti downnya setengah mati deh. Udah apa ya, berasa nggak sih itu kayak udah akhir dari semuanya gitu loh. Itu yang aku alamin dan aku rasain memang itu. Jadi kamu merasa itu sudah akhir dari semuanya, tapi nyatanya Nyatanya enggak, kita bisa ketemu sekarang, kita bisa ketemu, dan kita saya sharing bisa sekarang. ketemu dengan wajah aura yang begitu positif dari seorang Maria gitu. Thank you. Sekarang 19 tahun harus menghadapi begitu berat cobaan, terus menjalani kehidupan di lembaga Iya, pemasyarakatan. Bisa sedikit cerita nggak apa yang membuat kamu begitu kuat? Berapa tahun waktu itu? Secara total 7 tahun 7 tahun. dengan 2 tempat berbeda. Apa yang membuat kamu begitu kuat berada di sana sehingga bisa keluar dengan kondisi sekarang gitu? Gini, pada saat di sana aku juga berpikir, tadinya juga udah nyerah ya kan, udah nyerah banget, maksud harus gimana, harus ngapain, harus siapa yang harus aku percaya, maksudnya selain hubungan dengan sang pencipta, kita kan jujur aja membutuhkan juga lingkungan yang bisa kita nyaman dan percaya. Pada saat krisis kepercayaan itu ada gitu, ya aku juga mikirnya harus gimana ya, harus apa ya, harus bikin apa, harus melangkah dengan cara apa nih gitu loh. Ya sangat-sangat hopeless, tapi akhirnya ada titik ya aku berpikir kalau kayaknya akan ada masanya ini semua selesai, akan ada waktunya ya, Tuhan kasih kesempatan yang lebih baik untuk aku menjalani hidup gitu ya kan. Dan kenyataannya kan terbukti dengan harapan-harapan itu muncul dari pembelajaran hidup apa yang kamu dapatkan di sana, entah berbicara dengan ya sama tentunya pelajarannya dari justru dari tidak berbicara dengan siapa-siapa. Jadi kamu struggling benar-benar sendiri di justru dalam struggling sendiri. Jadi itu muncul dari dalam diri sendiri gitu loh. Dan aku fight sendiri juga. Memang ada, maksudnya lingkungan yang dekat kayak sahabat, terus ada beberapa orang yang sampai detik ini baik dan nggak berubah sedikit pun ya. Tapi kan mereka juga punya kehidupan masing-masing kan, mereka juga lagi masanya untuk berkembang, kan nggak mungkin aku gangguin terus ya dong. Ya akhirnya hal-hal seperti ya mau dibilang self motivation atau apapun itu datang dari diri aku sendiri gitu. Terus kalau pembelajaran yang paling kamu rasakan di dalam sana tuh apa sih yang membuat kamu tuh mungkin jadi mental yang bisa sekuat ini gitu? Banyak, kalau dibilang pembelajaran tuh banyak, karena gini, membayangkan tempat seperti itu aja untuk orang siapapun nggak ada yang mau. Dibayar pun untuk naikin rating, viral atau apapun, aku jamin nggak ada yang mau coba kayak gitu ya kan. Nah pada saat kita terpuruk kayak gitu kan benar-benar bisa dilihat siapa yang teman, siapa yang bukan, siapa yang peduli, siapa yang enggak. Dan ternyata juga aku tahu kondisiku dan situasiku yang menyebabkan aku harus ada di sana. Bukan dalam artian aku mau klarifikasi, bukan, tapi ya rasanya nggak fair memang harus ada di situ. Kenapa tuh nggak fair, yang mungkin dari apa ya, pengakuan kamu? Iya, Nggak fair ya? maksudnya udah bukan rahasia umum kondisi yang terjadi itu seperti apa sih gitu ya. Maksudnya aku nggak perlu aku harus ungkapin lagi. Tapi kalau kita mau mencerna secara logika dan cobalah ditimbang pakai hati nurani gitu ya kan, kira-kira fair nggak sih kalau menurut Mbak Alki? Iya. Ya kan? Kamu saat itu kan bisa dibilang ngetop banget, sinetronnya banyak, iklan juga banyak. Kayaknya dari segi kesejahteraan kayaknya nggak ada masalah gitu ya. Nggak ada masalah. Sampai akhirnya harus terlibat untuk suatu yang kasus yang orang anggap kok coba segitu aja sampai gitu misalnya. Itu yang sih saya mungkin negatif banget. Nah itu mungkin kamu merasa tidak fairnya di situ. Iya, nggak fair, dan karena kan semua pemberitaan kan hanya mengarah ke aku kan, ya kan, center of attention-nya kan ke aku gitu loh. Karena dengan embel-embel ya, karena public figure, terus banyak
hal-hal yang nggak tepat juga akhirnya semua dilimpahin. Ya udah akhirnya aku pasrah aja jadinya sekarang. Tapi gimana ya, kalau kita udah menutup telinga, menutup hati, nggak mau tahu, ya susah mau aku ngomong kayak gimana pun juga orang nggak akan mau terima, kecuali memang hati nuraninya terketuk dengan sendirinya dan dia bisa mengolah secara logika yang benar, apa tepat nggak sih ini terjadi pada Lydia Pratiwi ini gitu loh. Terus kalau kamu misalnya merasa gitu ya, perasaan tidak adil, siapa yang menurut kamu tuh membuat kamu harus berada di posisi seperti ini, seperti waktu itu? Aku udah nggak mau ngomongin, maksudnya aku udah nggak mau menyalahkan atau blame siapapun lagi, karena kalau misalkan seperti itu kayak nggak ada habisnya juga, dan aku butuh untuk berdamai dengan diriku sendiri, ya kan. Kalau memang siapapun oknum atau pihak atau pelaku atau siapapun ya mendapat kesempatan lebih baik, ya udah nggak apa-apa, mungkin itu rezekinya dia gitu ya kan. Tapi setauku ya, sih karma itu nggak mungkin lolos gitu ya kan, ya nggak sih. Jadi ya udahlah, kalau memang aku yang harus legowo, it's okay, nggak apa-apa. Biasa banget, hatinya besar banget. Aduh, di usia 19 tahun kamu merasa gak sih kayak kamu nggak punya pilihan, terus nggak bisa fighting untuk diri kamu gitu? Iya, apalagi dengan pemberitaan yang segitu masifnya. Luar biasa sih, waktu itu bisa dibilang artis pertama yang kasusnya tuh disiarkan secara live di hampir seluruh stasiun TV ya. Itu luar biasa, dan perjalanan hidup kamu tuh menurut saya gitu ya penting banget untuk dibagi pada bagian ketika dari jatuh kemudian bangkit, resilience itu. Apa yang kamu temukan di sepanjang perjalanan yang terjal itu gitu, yang patut dibagi ke masyarakat? Yang patut dibagi itu pertama gini, kita nggak bisa hanya mengandalkan oh ya kita disupport si A si B, karena akan ada masanya kita bisa jatuh kecewa lagi ya kan. Satu hal yang selalu bisa, maksudnya aku nggak mau ngomong ke arah religius atau yang gimana lah ya, kalau hubungan dengan Tuhan itu pribadi masing-masing. Seberapa besar keyakinannya bahwa Tuhan akan tolong itu ya udahlah urusan masing-masing. Tapi aku lebih mau bagi itu bahwa diri kita sendiri yang memang harus punya keyakinan itu gitu loh. Diri kita sendiri yang harus bangkit dan yang harus mulai menata dan harus banget menseleksi lingkungan. Itu penting buat aku sih. Jadi bisa dibilang lingkungan kamu yang dulu itu sekarang sama sekali kamu seleksi gitu ya. Hampir sebagian besar udah nggak kamu interaksi sama mereka gitu. Iya. Terus mungkin kalau sedikit gambaran sehari-hari gitu yang kamu lakukan, kok tadi kamu bilang berusaha berdamai dengan diri sendiri, mendekatkan diri pada Tuhan gitu dengan cara kamu. Konkretnya apa sih setiap hari yang apakah dengan cara menyendiri kah atau gimana gitu? Enggak, bersosialisasi juga, justru dengan banyak kenal orang-orang ya, orang-orang baru, lingkungan baru, aku banyak belajar hal-hal baru juga lagi. Dan akhirnya sekarang gini, jadi kalau misalkan aku dekat dengan orang lingkungan manapun gitu ya, main atau apapun, aku nggak langsung yang buru-buru mengambil keputusan oke nih orang baik nih, orang nyaman nih gitu. Enggak, aku lebih diam dulu, aku renungin dulu, aku tanya isi hati aku, hati nurani aku, gimana rasanya, nyaman nggak sama lingkungan ini, nyaman nggak sama orang ini gitu loh. Nah kadang-kadang kita itu terlalu terlalu ketutup sama euforia sesaat, jadi nggak bisa dengar hati nurani sendiri ya kan. Gitu loh. Dulu mungkin aku gitu, oh ya kayaknya seru nih, kayaknya nyaman nih, udah deh ikut, tapi kan nggak tahu lingkungan itu bagus atau enggak kan. Sekarang aku jadi lebih yang ya udah, kalau misalkan harus buru-buru mepet tapi aku belum bisa ada waktu berpikir, aku lebih baik nggak usah deh, aku tolak dulu untuk ajakan-ajakan apapun gitu ya.
Oh, Ya aku lebih hati-hatinya ke arah situ gitu. Oke, tapi tidak juga menutup hati gitu ya untuk kayak enggak. berkenalan dengan Enggak. Kayak sekarang misalkan aku kan baru bikin Instagram ya finally setelah sekian tahun, dan dari dulu memang dari zamannya ada sosial media memang aku nggak pernah punya juga. Akhirnya bulan Oktober kemarin aku bikin Instagram, di follow ya. Udah ya. Udah follow. Malah aku kayak wah, ada yang menarik sebenarnya, malah pengen langsung aku tanyain gitu ya. Komen-komennya banyak banget yang dukung seorang Maria. Amin. Salah satunya ini, dan terus terang ini cukup menyentuh saya. Kata-katanya gini, jujur kenapa ya setiap lihat Mbak ini auranya positif, bikin tentrem, aku jadi pengen nangis. Selalu ada senyum ketulusan. Karena jujur saya juga merasanya begitu gitu, karena berapa tahun gitu ya harus melewati fase yang begitu berat. Aduh maaf ya, karena kalau beliau adalah keluarga saya, pasti nggak akan saya tinggalin gitu. Maksudnya luar biasa banget perjuangan seorang Maria Leonor. Terus dia bilang gini, semoga Mbak Maria cepat mendapatkan seorang yang juga bisa membawa dan memberikan Mbak kebahagiaan, sukses dan sehat selalu. Gimana nih komentarnya kalau Kayak aku reply ya. reply ya, amin gitu. Sebenarnya bukan hanya sekedar amin kali ya, kamu ada nggak yang pengen kamu sampaikan ke followers kamu yang begitu baik gitu, memberi support, dukungan, kayak merasa punya teman-teman online gitu. Iya, kayak tadi kan aku ngobrol sama Mas siapa tuh? Mas Ragil Ya kan. Aku bilang, Mas, justru lucu ya, dengan aku punya Instagram banyak sekali yang datang ke aku curhat hal-hal yang mereka nggak pernah curhat sama keluarganya, sama teman-temannya sampai puluhan tahun. Bahkan ada ibu yang sudah punya cucu, akhirnya mereka bisa bercerita dengan jujur, macam-macam gitu loh kisahnya, sampai aku bacain kan isi DM maksudnya gimana mereka akhirnya merasa terbantu gitu ya kan. Kalau untuk masalahnya oke, itu private soalnya, jadi aku nggak bisa bagi ya kan. Ya aku bersyukur, kalau dilihat kan hitungannya aku anak ya, tapi untuk orang tua mau berbagi cerita dan merasa lega setelah ngobrol sama aku benar-benar bersyukur banget. Dan mereka tuh lebih kayak, udah yang penting kamu jangan kecapean balas komen, balas DM kita, kamu istirahat aja gini. Oh my god, aku pikir segitu baiknya gitu loh ya kan. Dan komen-komen yang seperti ini aku juga gimana ya, karena apa yang aku bawa ke mereka itu sesuatu yang real. Jadi aku nggak bawa sesuatu yang settingan atau viral atau gimmick atau apapun, enggak. Zaman dulu belum ada yang namanya iya, zaman dulu belum ada sensasi yang belum ada viral-viralan gitu kan. Ada, tapi porsinya nggak seperti zaman sekarang ya, sorry to say kayak gitu. Nah terus si followers ini kan banyak yang ya semoga cepat dapat centang biru lah, ini itu kah, semoga dapat endorse banyak, ini doa yang baik kayak gitu tuh banyak. Tapi memang kalau untuk endorse atau apapun emang aku sangat selektif sekarang, karena aku nggak mau melakukan karena mereka mengidolakan aku, terus sesuatu yang kurang baik aku iklankan dan mereka pakai, nanti ada apa-apa aku punya beban moral kayak jadi gitu. masih ada keraguan-raguan di situ ya? Bukan keraguan ya, maksudnya ya aku nggak mau ada beban moral, karena aku sayang sama mereka semua ya kan. Jadi benar-benar interaksi ya, dan tanpa embel-embel. Dan mereka kan komen, maksudnya baru kali ini maksudnya kok baik banget sih mau balas apa segala macam kalau baca-baca ya kan. Ya karena buat aku sosial media itu kan komunikasinya dua arah. Kalau kita cuma mau posting dan kita di komen dan nggak ada interaksi ya, dan namanya harus diganti, bukan sosial media lagi. Bener nggak sih? Iya kan? Bener banget. Kalau cuma satu arah ya bukan sosial namanya. Kayak gitu. Nah ini kan banyak tuh yang bingung kenapa aku kayak gitu. Cuma kan kadang-kadang nulis satu-satu balesin gitu kan susah ya aku jelasin. Jadi ya mungkin dengan kesempatan ini aku juga bisa cerita sama mereka semua kenapa aku bales ya, karena memang sosial media itu komunikasi dua arah. Dan mereka seneng banget kalau udah dibales tuh pasti seneng banget gitu, karena biar gimana pun seorang Maria Leonor yang dulu tuh jadi idola mereka, misalnya mereka tahu kisah hidupnya dan dulu sering nonton sinetronnya misalnya, termasuk aku waktu itu ya. Makanya pasti seneng banget kalau dibalas. Gitu. Mungkin gini, kalau kasat mata kan kalau saya lihat seorang Maria nih pembawaannya tenang gitu ya, mature. Tapi ada nggak sih satu momen yang kamu sebenarnya mau teriak, bahkan yang ekstrim, mau mengakhiri hidup atau apa?
ada. Itu kan aku kemarin makanya beberapa interview aku yang lama kan aku pernah cerita bahwa jangankan pikiran mau trying to suicide ya, upayanya pun udah pernah aku lakukan. Upayanya gitu. sudah pernah Iya, dilakukan. upayanya pun udah pernah aku lakukan, tapi itu juga yang menjadi titik balik. Ternyata kan kenyataannya nggak berhasil. Maksudnya ya ternyata alam semesta ini kan masih menaruh aku, ya udah jangan, harus ada, masih tetap harus ada di sini gitu loh. Jadi ya berarti ya memang belum direstui untuk begitu, dan memang itu salah sih. Untungnya juga nggak direstuin ya kan. Ya akhirnya sampai ya kita bisa ketemu sekarang. Nah, setelah waktu itu keluar gitu ya, apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran kamu? Mungkin rencana hidup kah, atau kayak mau cuma lesir aja atau gimana? Rencana hidup, aku sempet bingung, maksudnya harus memulainya gimana ya, harus ketemu lingkungannya gimana nih nanti gitu kan, harus beradaptasi seperti apa. Pertanyaan-pertanyaan itu ada lah pasti, tapi aku jalanin pelan-pelan dan ya dibawa enjoy, dibawa hati-hati, pelan-pelan ketemu tracknya sendiri sih gitu loh. Jadi kalau sekarang memang sudah berencana mau balik lagi ke dunia entertainment, atau sudah ada tawaran ke sana, atau kamu mau mungkin mau create satu program sendiri misalnya? Ntar kalau aku bikin podcast banyak yang curhat, kalah lo. Nanti ya. Nggak apa-apa, yang penting kamu maju gitu. Gimana ya, kalau di entertain ya mungkin sekarang juga jatuhnya aku juga lebih selektif. Maksudnya kan setelah sekian belas tahun aku vakum, aku juga banyak ketinggalan. Aku juga lagi mempelajari di luar nih lagi kayak apa sih polanya gitu loh. Dan lagi-lagi ya kalau memang itu baik dan feedbacknya akan jadi baik ke aku dan akunya nyaman, ya aku terima. Tapi kalau misalkan aku rasa kurang serap, mungkin aku nggak terima gitu loh. Jadi rencana. Tapi nggak menutup kemungkinan. Jadi ya selama itu bagus dan akunya cocok, aku jalanin. Terus kalau dalam kesempatan ini ada nggak sih pihak-pihak yang kamu ingin ucapkan terima kasih, memberi apresiasi kepada mereka karena selama ini sudah support kamu? Siapa sih yang paling biggest support buat kamu gitu? Ada beberapa orang yang aku nggak bisa sebut nama mereka gitu ya kan, atau siapa sih statusnya mereka di aku, tapi support mereka luar biasa. Bahkan sampai apa ya, maksudku mungkin kalau nggak ada pihak-pihak itu kondisinya nggak seperti sekarang. Tapi ya kalau yang bisa aku sebut ya mungkin kayak sahabat-sahabat sekolah aku, itu aku masih sering main juga sama mereka, dan beruntung banget mereka tetap tidak berubah sedikit pun. Dan mereka juga, orang tuanya juga maksudnya memperbolehkan mereka dengan main sama aku tanpa ada keraguan-raguan, karena ya pada akhirnya kita harus berada di lingkungan orang yang benar-benar bisa kenal kita, ya nggak sih? Ya kan? Jadi kalau kira-kira mereka nggak terlalu kenal dan punya pendapat lain, oh ya udah berarti ternyata kamu nggak kenal aku gitu loh. Kalau mereka kenal ya buktinya mereka stay, cukup banyak kan yang stay sama aku sampai detik ini gitu loh. Ada nggak mungkin kamu pengennya siapapun dia gitu, pengen kamu ucapkan terima kasih secara tulus gitu sekarang? Banyak sih. Banyak ya. Banyak sih. Jadi bahwa support, mereka tahu bahwa mereka tahu kontribusi mereka untuk membuat aku bangkit, dan kontribusi mereka menemani perjalanan panjang itu. Mereka tahu bahwa itu berarti banget buat aku. Jadi bahwa artinya support sistemnya kamu tuh sistemnya bagus banget. Nggak perlu banyak, tapi signifikan, tulus. tapi tulus. Yes. Yes, itu yang penting. Terus kalau sekarang ngomongin soal identitas yang baru buat seorang Maria Eleanor, apa sih arti kebahagiaan buat kamu? Kebahagiaan apa yang sedang saat ini kamu kejar? Aku kebahagiaan gimana ya, maksudnya kebahagiaan lebih ke
ketenangan kalau buat aku mau menjalani hidup ini ya tenang, berinteraksi dengan orang juga dalam kondisi yang tenang, kita nggak ada lagi luapan-luapan harus ada rasa aduh nih orang manfaatin gue nggak sih, aduh nih orang tujuannya apa sih, kayak gitu-gitu. Maksud aku pengen punya kondisi yang ya lebih bisa kita yakinin dan kita kontrol secara baik ya. Nggak lagi kondisi-kondisi yang harus bikin penuh tanda tanya dan was-was gitu loh. Jadi bahagia menurut seorang Maria adalah tenang dan tanpa rasa was-was. Itu sih, nggak ngomongin soal materi, nggak ngomongin soal kerjaan yang wah gitu apa gitu ya. Nah, ini ngomongin itu ini sekarang udah jadi, maksudnya prioritasku bukan prioritas sekarang ya, maksudnya dari dulu sebenarnya aku tipe yang begitu, tapi kan bersyukur memang kerjaan waktu itu juga datang terus nggak berhenti ya kan, kita jalan. Tapi ada masa juga namanya anak remaja pengen main normal kan ya kan. Jadi kalau sekarang aku udah lebih tahu gitu loh, oke ini pekerjaan yang aku mau, ini pekerjaan yang aku kurang serak dan aku jalanin, aku nggak akan ada rasa ngedumel, nggak akan ada rasa capek atau apapun gitu, karena aku terima gitu dari hatiku. Jadi bukan hanya sebatas oh ya harganya besar, budgetnya tinggi atau apapun, tapi hatiku nggak nyaman, aku nggak mau sekarang. Hebat banget. Nah, ini ngomongin soal impian ke depan, mungkin apa sih yang ingin kamu raih? Selain kalau tadi kan rencana ya, kalau ini lebih ke impian besar yang ingin kamu raih. Impian besar, sebenarnya kalau dibilang besar, iya besar juga, karena aku pengen bisa menjangkau, membantu orang-orang yang kurang beruntung, dalam artian ya kurang beruntung secara ekonomi, kurang beruntung secara kehidupan, kurang beruntung di dalam hukum, karena banyak banget aku temuin banyak orang yang tidak bersalah, tidak kotor, tapi harus ditaruh di tempat yang gak baik, dan itu membuat stigma mereka jelek ya kan. Dan kalau dilihat hatinya bahkan jauh lebih tulus, jauh lebih murni dari orang-orang yang mungkin kelihatan baik-baik aja gitu loh. Ya lingkungan kayak gitu sih yang aku mau jangkau gitu loh. Aku pengen bisa berbuat lebih gitu loh. Jadi kalau ngomongin hukum gitu, saat itu kamu bisa dikatakan ya ada faktor ketidakadilan hukum yang kamu peroleh. Di sisi lain mungkin ada nggak dari sisi hukum di Indonesia yang ingin kamu kritisi gitu? Ini urusannya berat, nanti aku bisa dibully. Ya kalau untuk urusan hukum, kita semua sama-sama tahu lah, hukum tuh kadang-kadang hukum itu baku, tapi pada penerapannya dan hasilnya bisa berbelok ke arah manapun. Mungkin sesuai hukum dan keadilan berbeda. Iya, gitu ya? Hukum dan keadilan berbeda. Hukumnya ada, keadilannya belum tentu. Iya. Dan pasti kamu di dalam sana juga kan ketemu ngobrol sama orang-orang yang tadi kamu bilang sebenarnya dia bisa dibilang dihukum secara tidak adil, padahal dari segi perilaku, hati lebih tulus daripada orang-orang yang ada terlihat baik-baik saja ya, terlihat terpandang atau apapun. Nah, inilah pelajaran hidup dari seorang Maria Leonor di dalam sana yang enggak semua orang bisa peroleh gitu. Dan enggak ada yang mau dibayar untuk kesana kan. Ya sampai. Tapi setidaknya bahwa inilah yang membuat kamu, menurutku ya, itu punya nilai lebih daripada yang lain. Karena berhasil survive kan, berhasil survive dan mampu muncul dengan perasaan yang lebih percaya diri nggak sekarang? Percaya diri gini ya, ada masa-masanya aku tuh minder banget. Iya, dan memang aku orangnya tipenya minderan dari dulu. Masa? Iya, bener. Makanya kalau dibilang, tapi kayaknya enggak deh, dulu bisa peranin begini dengan sangat ceria. Oke, karena itu ada storyboardnya, ada skripnya. Tapi pada dasarnya aku adalah orang yang minderan gitu loh. Nah, ditambah dengan kondisi sekarang ya kan, setelah pulang ya lebih minder lagi ya dong. Cuma aku bersyukur ada lingkungan-lingkungan yang meyakinkan aku untuk nggak selamanya seperti itu, nggak begitu juga pandangan orang. Sampai akhirnya aku memutuskan lah bikin Instagram itu, dan aku lihat feedback yang sangat luar biasa gitu loh.
Nah, mungkin Maria ada nggak sih hal yang mau kamu sampaikan ke pemirsanya Genpi.co soal pelajaran hidup yang kamu dapatkan untuk memotivasi mereka, siapapun yang mungkin sekarang sedang menghadapi masalah berat, ya gimana caranya membangkitkan diri mereka supaya bisa sekuat kamu gitu loh paling nggak gitu. Gini, hidup itu nggak akan pernah mulus, ya nggak sih? Siapapun kita dalam hubungan orang tua, anak, kakak, adik, kondisi lingkungan sosial di luar, kerjaan apapun, pada saat kita di bawah, down atau ada masalah apapun, satu hal yang penting dilakukan adalah apa? Diam dulu, tarik napas, pikir pelan-pelan. Itu tuh bisa nyelamatin daripada harus histeris, nangis, marah-marah. Diem aja dulu. Sakit emang, tapi kalaupun nangis sendiri, jangan di depan orang, jangan dimanapun, diam sendiri. Itu yang kamu lakuin. Jadi Yes. kamu sering sendiri nangis. Karena dengan kayak begitu kita jadi bisa denger isi hati kita sendiri, mau ke arah mana, mau ngapain. Dan kayak misalkan gini, banyak kan orang kayak aku contohnya. Oke, aku dalam kondisi terdesak, kondisi putus asa, aku memutuskan mau bunuh diri, iya kan? Tapi pada saat akhirnya aku tenang, aku diem, akhirnya aku mikir, enggak lah, nggak mungkin semua hanya berakhir seperti ini, pasti akan ada masa yang lebih baik. Itu, jadi kuncinya diem dulu, tenang dulu. Kalau misalkan memang ada teman lingkungan dekat yang cukup dipercaya, nggak punya agenda-agenda khusus, diajak curhat silakan, tapi kalau enggak, yang terbaik adalah diam dulu. Salah satu self healingnya kamu. Self healingnya. Oke, baik. Ya teman-teman Genpi.co ya, kalau misalnya bisa dibilang kalau belajar dari orang sukses gitu, misalnya ya udah gitu aja kita lihat dia sukses, tapi terkadang ketika kita belajar dari orang yang pernah gagal, saya boleh sebut lah ya, kamu pernah gagal, putus asa tapi kemudian bangkit, menurut saya itu justru sebuah pelajaran yang jauh lebih berharga. Iya. Karena proses dari disebutnya resilience, bangkit itu adalah ketika kamu, resilient itu adalah ketika kamu mampu bangkit dari situasi yang sulit dan kamu mampu kembali dengan jiwa yang baru. Semoga kamu juga betul-betul dengan jiwa yang baru. Kalau tadi kamu bilang kamu orang yang minderan, menurut saya jangan minder lagi, karena dunia ini sudah menerima kamu gitu. Amin. Sister online, teman-teman di Instagram sudah menerima kamu dengan baik, dan kita berharap gitu ya bahwa orang-orang yang biasa berkomentar buruk gitu di media sosial juga mulai mengurangi kebiasaannya. Karena apa? Karena kalimat yang baik yang kamu sampaikan ke seseorang gitu, itu sebenarnya dibaca loh sama bahkan seorang public figure. Dan ketika kamu menyampaikan kalimat baik, kamu sangat memberi energi positif gitu buat orang tersebut, termasuk untuk seorang Maria gitu. Jadi kalau kamu nggak punya kata-kata yang baik untuk diucapkan, mendingan diam aja gitu. Jadi, dan menurut saya itulah mungkin salah satu kekuatan kamu sekarang gitu, bahwa ada feedback positif, yaitu cukup menyemangati hari-hari kamu lah ya. Itu Aku dia juga jadi sampai bisa hafal, maksudnya yang ini kemana ya, belum nongol nih udah berapa hari gitu. Ntar tiba-tiba nongol tuh dicariin tuh. Iya, jadi kalau misalkan tiba-tiba dia komen, aku bisa kemana aja gini gitu. Sampai attachment gitu ya, jarang loh kayak gini. Bentar lagi followersnya makin banyak, makin susah balas-balas komen Instagramnya. Tapi itulah bahwa hari ini saya juga mendapat pelajaran yang begitu berharga, dan saya harap juga pemirsa Genpi.co juga memperoleh pelajaran dari sini, bahwa seterpuruk apapun hal yang kamu alami, orang itu masing-masing punya cara untuk healing sendiri. Kalau apa yang dilakukan oleh seorang Maria adalah dengan cara dia menyendiri dulu, hibernasi dulu gitu, ngomong sama diri sendiri sampai kemudian dia bisa mendengar hati nurani yang tersampaikan dari dalam hatinya. Terima kasih banyak Maria atas kesediaannya hari ini. Semoga apa yang kamu sampai ini bisa jadi penyemangat. Udah nahan nangis nih. Nangis, aku yang nangis, aduh. Nah, soalnya gini, maksudnya ya kemarin nangis apa segala macam, ya udahlah, sekarang
waktunya kita pelan-pelan jangan nangis lagi. Kenapa? Nggak lah, aku nggak mau kasih lihat sama pemirsa, sama penonton, sama followersku bahwa masih ada air mata yang keluar lagi, supaya doa mereka berharap aku bahagia, berharap nggak ada lagi air mata, bisa pelan-pelan aku wujudkan gitu loh. Ya kan, mereka doainnya luar biasa baik. Aku terima kasih. Aku juga ikut mendoakan, teman-teman di sini juga ikut mendoakan, dan teman-teman support terus Maria Eleanor. Salah satu caranya dengan follow Instagramnya. Sebutin dong Instagramnya. Oke. Berarti harus follow mariaeleanor.official. Banyak ya. Oh ya, banyak yang palsu soalnya waktu itu. Dan kalau fake tapi dia cuma kesannya support, oke, nggak masalah gitu. Tapi kalau udah berusaha mengaku-ngaku sampai media-media pun salah kontaknya tag, ke mereka. dan kontak ke mereka. Itu dan balas katanya pada cerita aku DM ke yang ini lah, aku belum punya IG dulu. Oh gitu. Nah itu ya, mariaeleanor.official. Jangan sampai salah. Dan hari ini saya bisa ketemu langsung dengan seorang wanita yang kuat gitu ya. Itu kesempatan luar biasa. Semoga kekuatannya seorang Maria juga bisa tersampaikan, bisa sampai nih ke teman-teman Genpi.co, karena sesuai tema ruang cerita bahwa kita akan selalu menebarkan inspirasi dan memotivasi untuk teman-teman yang lagi jatuh, yang lagi bersedih untuk bangkit dan resilience dan fighting kembali memenangkan perjuangan di dunia ini. Iya, banyak sekali memang yang sampai yang lucu cuma cowok gini. Kamu bakalan lupa nggak sama hari ulang tahun pasangan kamu? Enggak dong, aku bilang gitu kan. Terus kalau lupa gimana? Cewek atau cowok yang lupa? Aku kan cowok, Kak, yang lupa cewek. Sampai hal kayak gitu aja dia curhat gitu kan. Lucu banget. Aku bilang, waduh gimana ya. Biasa sih cewek jarang lupa, aku bilang gitu. Ya semoga kalau udah pandemik berakhir kita bikin fans meeting gitu, sama meet and greet ya. Meet and greet gitu ya. Ya apa ya, kayaknya sih banyak juga yang kangen kamu untuk balik lagi ke dunia entertainment. Banyak sih yang kesempatannya terbuka lagi. Yang memang mau ketemu. Sampai minggu ini ada yang dari Jogja khusus 1 hari datang cuma mau ketemuin aku. Oke. Karena begitu istimewa. Karena dia termasuk yang support aku dari 14 tahun lalu. Bahkan dia ya coba kontak, coba datang, cuma nggak bisa ketemu aku. Akhirnya dia bilang, saya cuma butuh datang ketemu kamu, peluk kamu, udah. Oh my god, nanti abis ini saya mau peluk juga. Karena terus kita mungkin seumuran ya, dan saya ngikutin milestone kisahnya. Jadi mungkin kalau waktu itu saya punya akses untuk ketemu, saya juga pengen ketemu, karena di usia segitu sesuatu hal yang sangat berat untuk dihadapi, dan sekarang bisa bangkit. Semoga impian kamu semua tercapai. Kita terus dukung Maria Eleanor ke depan ya. Oke, terima kasih. Aku juga mau terima kasih sama teman-teman kuliahku. Dulu mereka tuh termasuk yang datang di sidang, besukin aku, ya kan, dan sampai bawain bahan kuliah supaya aku nggak ketinggalan. Oh my god. Jadi aku dibawain paper tuh banyak banget ya kan. Kamu baca lah ya. Iya, tapi kadang-kadang kan aku udah pikiran yang lain, walaupun aku baca juga nggak nyangkut di otak gitu loh. Tapi thank you so much. Ya luar biasa lah ya itu. Baiklah, terima kasih ya. Dan hari ini saya juga mengucapkan terima kasih untuk Sarita Beauty yang hari ini jadi sponsor makeup saya dan Maria. Terima kasih, semoga terus menerus jadi sponsornya kita. Amin. Oke, dan teman-teman, demikianlah episode Ruang Cerita hari ini. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Maria itu banyak memberi inspirasi untuk kamu dan memberi kekuatan untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di Ruang Cerita episode selanjutnya. Bye.